Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Putri Siregar dengan NIM 10420220411. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji data normalitas dan korelasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, ini adalah data dari normalitas yang sudah kita sediakan. Terlebih dahulu di sini ada pernyataan, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Adapun data penelitian dimaksud dapat kita lihat dari sampel 12 data yang sudah saya sediakan. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya dan klik variable view di sebelah kiri pojok bawah. Kemudian di bagian nama kita bikin motivasi, lalu prestasi, kemudian di desimalnya itu kita ubah menjadi 0. Kemudian kita kembali ke Word, lalu klik bagian datanya, kemudian kembali ke SPSS dan klik data view di sebelah variabel view tadi. Kemudian kita paste, lalu klik analyze, pilih regression, kemudian linear, motivasi kita masukkan ke independent, prestasi kita masukkan ke dependent, lalu klik save. Pilih residuals dan tekan yang paling atas. Kemudian continue. Oke. Kemudian ini kita abaikan. Lalu klik lagi analyze. Pilih non-parametric test, legasi dialog, dan satu sampel KS. Dan kita pilih yang paling bawah karena kita mau mencari nilai residualnya sudah normal atau belum. Kemudian kita pindahkan ya ke kolom sebelah kanan, kemudian klik OK. Dan ini udah ada hasilnya. Terlebih dahulu kita juga harus melihat data keputusan dari uji normalitas ini. Di sini dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data penilaian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Maka dari sini kita bisa lihat dari hasil title titik 2 atau dibaca dengan 0,2 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka data tersebut termasuk data yang berhubungan. Nah, kita akan membahas tentang data korelasi. Di sini ada pernyataan masalah apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar pada 12 siswa. Datanya yaitu variabel X sebagai motivasi belajar, variabel Y prestasi belajar. Berikut 12 data siswa yang sama seperti data uji normalitas sebelumnya. Kemudian kita masuk ke SPSS. Klik variabel view di pojok kiri bawah. Nama kita ubah menjadi X, kemudian yang bawahnya Y. Lalu desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita kembali ke aplikasi Word dan menyalin datanya. Lalu kembali ke SPSS. Klik data view di pojok kiri bawah, kemudian paste,
lalu klik Analyze, pilih Correlate, lalu Bivalent, kemudian masukkan dua variabel ke dalam tabel di sebelah kanan, kemudian Oke, dia akan keluar seperti ini. Ini adalah hasilnya. Sebelumnya kita juga harus tahu dasar pengambilan keputusan dari uji korelasi ini. Kita masuk ke Word. Yang dimana dasar pengambilan uji korelasi berdasarkan nilai signifikasinya sig G. Jika nilai sig 2 tail lebih kecil daripada 0,5, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai sig 2 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung percent correlation, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka ada korelasi antara variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antara variabel. Berdasarkan tanda bintang 1 yang diberikan SPSS, jika terdapat pada bintang 1 atau bintang 2 pada nilai percent correlation, maka antar variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Kesimpulannya, tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikasi 1% atau 0,1, sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikasi 5% atau 0,05. Kembali lagi di data correlation. Yang dimana kita lihat di data percent correlation dimana 0,782 ada bintang 2-nya, yang dimana bintang 2 itu menunjukkan 5% kepercayaan atau 0,05 dari signifikan itu. Maka kita akan buat R tabelnya agar bisa membandingkan dengan R value-nya. R tabelnya di sini adalah 5%, itu dengan 12 koresponden atau 12 mahasiswa. Berarti di sini kita bakal buka R tabelnya, yang dimana R tabel dari 12 yaitu 0,576, dimana R value lebih besar dari R tabel. Maka terdapat korelasi antara variabel yang artinya itu semakin banyak motivasi belajar, maka semakin banyak juga prestasi yang ia dapatkan. Kemudian dari nilai signifikannya itu terdapat 0,03 yang dimana itu lebih kecil dibandingkan 0,05, maka terdapat pula nilai korelasi. Jadi kesimpulannya, terdapat nilai yang signifikan antara motivasi dan prestasi yang dijadikan sampel yang sudah kami analisis. Jadi interpretasinya ini bahwa motivasi dapat berkontribusi pada prestasi yang dia dapatkan.